Pernahkah Anda merasa lelah secara mental hanya karena memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, khawatir tentang masa depan, karir, cemas akan penilaian orang lain, hingga terjebak dalam lingkaran overthinking yang tidak ada habisnya? Banyak dari kita yang stres karena sibuk memaksa untuk mengendalikan arah badai, padahal satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah kemudi kapal kita sendiri. Dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut terjebak di luar circle of control. Namun, tahukah Anda, jauh sebelum konsep ini diadopsi oleh dunia modern, khazanah Islam telah merumuskan solusi yang sangat logis dan presisi untuk ketenangan mental kita. Prinsip dasarnya sederhana, hidup ini terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah yang berada di bawah kendali kita dan wilayah di luar kendali kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan yang sangat presisi mengenai beban mental manusia. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kata wus'ah di sini adalah batas aman bagi kesehatan mental kita. Artinya, segala hal yang di luar batas kapasitas dan situasi eksternal kita secara teologis bukanlah tanggung jawab kita. Lalu, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Jawabannya ada di surah Al-Najm ayat 39. Wa ana laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Kita memiliki kendali penuh atas usaha atau prosesnya, tetapi kita sama sekali tidak memiliki hasilnya. Hasil adalah hak prerogatif sang pencipta. Rasulullah SAW juga mengajarkan aplikasi praktis dari konsep ini. Ketika seorang Arab Badui bertanya apakah ia harus mengikat untanya atau melepaskannya begitu saja sambil bertawakal, Rasulullah SAW menjawab dengan lugas, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu untamu, baru kemudian bertakwalah. Mengikat unta adalah ikhtiar logis yang berada di dalam circle of control kita. Sedangkan memastikan unta itu tidak hilang setelah diikat adalah wilayah tawakal yang kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Untuk memahami bagaimana konsep ini bekerja pada mental kita, mari kita tengok pemikiran Al-Kindi, filsuf muslim legendaris dari abad ke-9. Beliau menulis sebuah risalah psikologi monumental berjudul Kiat Mengepis Kesedihan. Menurut Al-Kindi, stres, cemas, dan kesedihan mendalam sebenarnya adalah penyakit jiwa yang muncul akibat kesalahan cara berpikir kita. Kita sering kali menyandarkan kebahagiaan pada hal-hal material di luar diri yang bersifat fana dan tidak stabil, seperti popularitas, ekspektasi, pencapaian, atau kepemilikan duniawi. Ketika hal-hal di luar kendali itu hilang atau gagal kita raih, mental kita langsung jatuh. Solusi yang ditawarkan Al-Kindi sangat radikal namun logis. Alihkan fokus dan cinta Anda dari objek luar menuju aset internal yang abadi di dalam diri. Tingkatkan kualitas ilmu, perbaiki integritas, dan perkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Ini adalah wilayah otonomi batin Anda yang mutlak, wilayah yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh situasi eksternal apapun. Jika Anda merasa teori ini sulit untuk diterapkan, mari lihat sebuah bukti empiris dari lembaran sejarah Islam. Kisah tentang ilmuwan multidisiplin besar, Ibnu Al-Haytham. Suatu hari, ia menerima tantangan besar dari Khalifah Mesir untuk membangun bendungan di Sungai Nil guna membantu siklus banjir. Namun, setelah observasi lapangan, ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Secara matematis dan teknis pada abad ke-11, proyek rekayasa hidrolik raksasa tersebut mustahil diwujudkan karena keterbatasan teknologi material saat itu. Proyek tersebut berada jauh di luar batas kendalinya. Untuk menghindari hukuman mati dari khalifah yang temperamental, ia terpaksa bersiasat hingga akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah yang ketat selama 10 tahun penuh di Kairo. Bayangkan seorang ilmuwan besar tiba-tiba dikurung secara fisik dalam ruangan sempit yang gelap gulita, tanpa buku dan instrumen penelitian. Seluruh faktor eksternal kehidupannya, mulai dari kebebasan bergerak, status sosial, hingga kepemilikan material berada pada titik nol. Namun, Ibnu Al-Haytham menolak untuk menyerah pada keadaan dan menyadari sebuah kebenaran fundamental. Meskipun fisiknya dipenjara, otonomi pikiran dan fokus batinnya tetap berada di bawah kendali penuh dirinya. Di dalam kegelapan itu, ia mengamati seberkas cahaya matahari yang menembus lubang kecil di dinding kamarnya. Melalui ruang sempit itulah ia melakukan eksperimen sistematis, merumuskan prinsip kerja kamera obskura yang menjadi cikal bakal teknologi fotografi modern, dan menulis kitab monumental, kitab Al-Manazir, yang mengubah jalannya peradaban dunia. Kegagalannya mengontrol proyek raksasa di Sungai Nil justru menuntunnya mengontrol sejarah sains dunia melalui ruang gelapnya. Maka pertanyaan besarnya adalah, apa ruang gelap yang sedang Anda hadapi hari ini? Apakah itu kegelapan akademis,
penolakan dalam karir, atau ketidakpastian masa depan yang membuat Anda cemas? Ingatlah, Anda tidak akan pernah bisa mengatur bagaimana dunia luar merespon Anda, tetapi Anda memiliki kendali penuh 100% atas bagaimana Anda merespons balik dunia luar. Ikat unta Anda dengan ikhtiar terbaik, pasrahkan hasilnya melalui tawakal yang aktif, dan temukan ketenangan sejati di dalam jiwa Anda. Mulai hari ini, ambillah alih kendali diri Anda, fokus pada langkah kecil berikutnya, dan biarkan Allah mengurus sisanya.